Halo sahabat militer magazines. Baru-baru ini negara China bikin sensasi lagi. Negara China meluncurkan roket Long March 11 HY-2. Roket ini diluncurkan dari tengah laut ke luar angkasa dengan membawa 9 satelit sekaligus. Roket Long March 11 berhasil diluncurkan dari kapal Debo 3, kapal tongkang self-propelled yang dimodifikasi untuk misi itu. Akan tetapi sangat disayangkan, peluncuran itu malah menuai tanggapan banyak pihak. Bukan karena apa yang dibawa oleh roket itu, namun karena roket negara Tiongkok itu melewati ruang udara 3 negara tanpa izin, termasuk ruang udara milik Indonesia. Karena hal itu, China seakan tak henti menunjukkan arogansi pada tetangganya termasuk Indonesia. Baru saja Indonesia mengusir kapal penjaga pantai atau Coast Guard China dari Laut Natuna Utara yang merupakan ZEE Indonesia, dan kini China berulah lagi. Negara China meluncurkan roket Long March 11 HY-2 yang membawa 9 satelit penginderaan jauh seri Jilin 1 Gaofen 03 ke orbit sinkron matahari sepanjang 535 km pada hari Selasa 15 September 2020 waktu pagi. Roket Long March 11 HY-2 diluncurkan dari kapal Debo 3 yang berada di Laut Kuning. Yang mengejutkan ternyata lintasan roket Long March 11 HY-2 melalui ruang udara negara tetangga seperti Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Belum diketahui apa respon pemerintah Indonesia termasuk peluncuran Long March 11 HY-2 yang melintasi udara Indonesia. Media pemerintah China, Global Times, mengumumkan China menembakkan roket Long March di atas langit Pulau Taiwan, China. Melansir dari Taiwan News yang mengutip posting yang diunggah ke halaman Weibo China, China Aerospace pada hari Senin 14 September 2020 mengatakan China berencana untuk mengadakan peluncuran keduanya di laut sekitar jam 9.20 pagi pada hari Selasa 15 September 2020. Disebutkan bahwa Long March 11 HY-2 akan lepas landas dari Laut Kuning yang membawa 9 satelit penginderaan jauh seri Jilin 1 Gaofen 03 ke orbit sinkron matahari sepanjang 535 km. Postingan tersebut menyatakan bahwa roket tersebut akan menggunakan metode satu panah membawa 9 bintang saat roket terbang di atas langit Pulau Taiwan, China. Pengumuman itu juga termasuk peta lintasan roket menunjukkan peluncurannya dari posisi di Laut Kuning dan terbang ke selatan tepat di atas jantung Taiwan sebelum menuju ke Selat Bashi, melewati Filipina, melintasi Laut China Selatan, dan seterusnya negara bagian Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Jawa Timur di Indonesia. Sejak musim panas lalu, anjungan laut di Laut Kuning telah menjadi pangkalan baru bagi China untuk meluncurkan satelit kecil dan komersialnya, bergabung dengan pangkalan daratnya di Jiuquan, Xichang, Taiyuan, dan Wenchang. Pangkalan laut itu pertama kali berhasil diluncurkan pada 5 Juni tahun lalu. Saat itu, negara China tidak merinci negara mana yang akan dilewati roket tersebut. Namun, pengumuman hari Senin jelas merupakan pernyataan provokatif yang ditujukan kepada Taiwan. Metode yang disebut satu panah membawa 9 bintang mengacu pada kemampuan Long March untuk membawa beberapa satelit atau beberapa hulu ledak jika terjadi perang. Dengan peluncuran ini, China mengumandangkan kemajuan di bidang kedirgantaraan dan kehebatan militernya. Global Times melaporkan China telah melakukan misi peluncuran laut untuk Long March 11 di Laut Kuning di lepas pantai Provinsi Shandong. Media ini menyebutkan bahwa dalam kasus ini, roket tersebut diluncurkan dari kapal bernama Debo 3. Sementara China News yang juga dikelola pemerintah China memberitakan roket itu diluncurkan pada pukul 9.32 pagi waktu Beijing. People's Daily yang dikelola Partai Komunis Cina menyebut peluncuran itu sebagai peluncuran luar angkasa komersial pertama di China.
Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan menanggapi insiden tersebut dengan mengatakan menanggapi perkembangan yang relevan, unit intelijen, pengawasan, dan pengintaian gabungan militer telah melakukan penilaian penuh terhadap situasi dan telah mengambil tindakan yang tepat. Sementara itu, Taiwan mengirim jet tempur dan menyiagakan sistem pertahanan udara ketika 18 pesawat militer China terbang di sekitaran pulau itu, termasuk melintasi garis tengah selat Taiwan yang sensitif. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan China mengumumkan latihan tempur di dekat selat Taiwan dan mengecam apa yang mereka sebut solusi antara Taiwan dan Amerika Serikat. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan ekonomi, Kate Krach, tiba di Taipei untuk kunjungan 3 hari pada hari Kamis 17 September 2020. Ini adalah lawatan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat paling senior yang datang ke Taiwan dalam 4 dekade. Beijing telah menyaksikan dengan kecemasan yang semakin besar hubungan yang semakin dekat antara Taipei dan Washington. China pun meningkatkan latihan militer di dekat pulau itu, termasuk 2 hari latihan udara dan laut massal pekan lalu. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan 18 pesawat tempur China mendekati wilayah udaranya pada hari Jumat 18 September 2020, jumlah yang jauh lebih besar dibanding Taiwan umumkan sebelumnya. Pada tanggal 18 September, 2 pembom H-6, 8 pesawat tempur J-16, 4 pesawat tempur J-10, dan 4 pesawat tempur J-11 melintasi garis tengah selat Taiwan dan memasuki Adis Barat Daya Taiwan, kata Kementerian Pertahanan Taiwan dalam sebuah pernyataan di Twitter. Adis maksudnya adalah Zona Identifikasi Pertahanan Udara. Angkatan Udara Taiwan atau ROKAV mengirim pesawat tempur dan mengerahkan sistem rudal pertahanan udara untuk memantau aktivitas. Kementerian Pertahanan Taiwan menunjukkan peta jalur penerbangan pesawat tempur China dan penyeberangan mereka di garis tengah selat Taiwan, yang biasanya pesawat tempur dari kedua sisi menghindari untuk melewatinya. Surat kabar Taiwan Liberty Times melaporkan Angkatan Udara Taiwan memobilisasi 17 kali jet tempur mereka pada hari Jumat 18 September 2020 waktu pagi selama 4 jam, memperingatkan pesawat tempur Angkatan Udara China untuk menjauh. Liberty Times juga menunjukkan gambar rudal yang dipasang ke jet tempur F-16 di pangkalan udara Hualien di pantai timur Taiwan.